Pemirsa, Anda menyaksikan Viral News bersama saya, Saradita. Anggota Kabinet Keamanan Israel telah diperingatkan tentang potensi Iran dan Hezbollah yang kemungkinan mencoba menargetkan pejabat keamanan tinggi Israel. Situs berita Ynet milik Israel pada Jumat 16 Agustus melaporkan Hezbollah dan Iran bisa saja batal meluncurkan rudal dan drone-nya. Tetapi mereka menggantinya dengan menargetkan manusia. Targetnya dapat mencakup Menteri Israel, kemudian anggota parlemen, perwira militer saat ini atau sebelumnya, hingga pejabat intelijen. Badan Mata-Mata Israel Shin Bet pun telah meningkatkan kewaspadaan mereka terkait ancaman tersebut. Peringatan itu muncul saat Israel bersiap menghadapi serangan yang diharapkan dari Iran dan sekutunya. Iran dan Hezbollah telah berjanji untuk membalas pembunuhan Ismail Haniyeh yang merupakan pemimpin Hamas tewas di Teheran pada 31 Juli lalu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Katz, mengatakan kepada mitranya dari Prancis dan Inggris bahwa negaranya mengharapkan dukungan dalam menyerang Iran jika negara itu menyerang Israel. Akan tetapi, Stephanie Sojourner dari Prancis mengatakan hal tersebut tidak pantas untuk dibahas terhadap tanggapan terhadap serangan apapun saat diplomasi sedang berlangsung untuk menghentikan perang yang terjadi. Diketahui para negosiator yang mengupayakan gencatan senjata di Gaza akan bertemu hari kedua di Qatar pada hari ini. Sementara para diplomat tinggi Eropa diperkirakan akan berada di Israel untuk menekankan urgensi mencegah perang yang lebih luas. Perundingan gencatan senjata yang terkadang gagal diadakan kembali di ibu kota Qatar pada hari Kamis tanpa Hamas yang menuduh Israel menghalangi kesepakatan dan bersikeras pada pelaksanaan ketentuan yang telah disetujui sebelumnya. Hezbollah merilis video baru yang menampilkan fasilitas bawah tanah canggih dan jaringan terowongan yang luas, lengkap dengan landasan peluncuran rudal. Video berjudul Pegunungan Kami adalah Benteng Kami menampilkan fasilitas IMAT 4 yang menyoroti kemampuan rudal Hezbollah. Rekaman yang dirilis pada hari Jumat 16 Agustus memperlihatkan para pejuang Hezbollah berada di dalam sebuah kompleks bawah tanah. Tanda-tanda yang terlihat menandai fasilitas tersebut sebagai IMAT 4 dan memperlihatkan ayat Al-Quran. Video itu juga memperlihatkan truk rudal bergerak dari dalam fasilitas menuju pintu ledakan, mempersiapkan peluncurannya. Video itu digunakan dan maksud kami menggunakan kutipan pidato Hasan Nasrallah saat menegaskan bahwa perlawanan lebih kuat daripada sebelumnya sejak awal di wilayah tersebut. Sumber dari Al-Mayadin mengungkapkan IMAT 4 dilengkapi dengan sistem teknis canggih dan jaringan komunikasi aman yang menghubungkannya dengan dunia luar, sehingga memungkinkannya menerima perintah peluncuran dalam hitungan menit. Komunikasi jaringan tersebut dikatakan sangat terenkripsi demi keamanan tambahan. Sumber itu juga mengungkapkan fasilitas tersebut dilengkapi dengan tim logistik yang komprehensif serta tim konstruksi, keamanan, dan peluncuran cadangan yang berdedikasi. Tim-tim ini beroperasi berdasarkan koordinat yang telah ditentukan sebelumnya untuk operasi peluncuran. Selain itu, menurut sumber eksklusif, fasilitas tersebut dilengkapi dengan rumah sakit lapangan dan perlengkapan yang cukup untuk menopang penghuninya selama jangka waktu mulai dari 8 bulan hingga 1 tahun. Mereka mencatat bahwa perlawanan Hezbollah mempertahankan fasilitas yang lebih besar dan lebih penting yang dirancang untuk menampung roket yang lebih besar dan lebih berat, termasuk rudal presisi.
Lebih dari 100 pemukim Israel, sekitar 50 diantaranya bertopeng, membakar 4 rumah dan 6 kendaraan dalam penyerbuan ke desa Palestina Jid di kota Kalkilia di tepi barat pada Kamis kemarin. Militer Israel mengatakan puluhan warga sipil mereka, beberapa dari mereka bertopeng, memasuki Jid dan membakar kendaraan serta bangunan di daerah tersebut. Bahkan mereka melemparkan batu dan juga bom molotov. Video serangan yang diunggah di media sosial menunjukkan rumah-rumah terbakar di desa Jid, sebelah timur Kalkilia. Seorang pemuda Palestina tewas dan seorang lainnya terluka akibat tembakan pemukim Yahudi. Serangan besar-besaran itu mencakup pembakaran rumah serta kendaraan dan menembak warga sipil Palestina. Penyerbuan oleh pemukim Israel ini membuat lembaga keamanan Israel berada dalam keadaan terguncang. Serangan ini menyebabkan kematian seorang pemuda Palestina bernama Rashid Abdel Kader Al-Sada, berusia 23 tahun. Pejabat tersebut menggambarkan peristiwa ini sebagai ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban umum di tepi barat. Sementara Gedung Putih menyebut serangan oleh pemukim terhadap warga sipil tidak dapat diterima dan harus dihentikan. Di sisi lain, militer Israel menyebut polisi dan satuan tentara telah turun tangan dan menangkap seorang warga Israel. Militer mengutuk insiden tersebut yang menurut mereka mengalihkan pasukan keamanan dari tanggung jawab lainnya. Militer juga mengatakan pihaknya sedang memeriksa laporan tentang kematian warga Palestina itu. Sementara Presiden Israel, Isaac Herzog, mengutuk pogrom setelah serangan pemukim Yahudi itu di sebuah desa di tepi barat. طمني طمن حرقوا أبطال هاني ولا أبطال هاني طمن تطلعش طمن كنت دونت لا الجيش Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Saradita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.